Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang TPA atau tes potensi akademik pemahaman umum, pretest PPG dengan soal yang akurat. Ya, pertama kita langsung saja lihat soal-soalnya. Oke, yang pertama ini. Soal ini itu gimana caranya kita menebak pola yang ada pada gambar. Umumnya adalah pergerakan pola atau translasi sama rotasi atau perputaran. Contohnya ini kita bisa lihat pertama ada tanda segitiga, kemudian di sini ada tanda segitiga nggak utuh, kemudian ada belah ketupat. Kita lihat pola berikutnya kelihatan agak miring, jadi kita bisa tentukan oh ternyata ini adalah rotasi. Rotasinya sekitar 45 derajat, jadi dia agak miring sedikit di sini. Kemudian ketika gambar 3 itu sudah tegak lurus dengan gambar pertama, artinya perputarannya adalah 45 derajat, sehingga bisa kita simpulkan bahwa rotasinya ini sebesar 45 derajat ke arah kanan atau searah dengan jarum jam. Jadi ini 45 derajat agak serong gini, kemudian tegak lurus pas gini, berarti rotasi untuk gambar keempat adalah rotasi searah jarum jam. Jadi di sini bentuknya ini, ya kan? Kemudian kita lihat ini ada segitiga hitam. Di gambar kedua segitiganya putih, gambar ketiga segitiganya hitam, berarti di gambar keempat segitiganya putih lagi karena di sini hitam putih hitam putih. Oke, kita nggak perlu membahas ini. Kenapa? Karena dari gambar tidak ada rotasi yang sama dengan ini. Untuk mempersingkat waktu, sehingga jawabannya yang nomor 1 adalah B, delta. Oke. Next, kita lanjut di soal yang kedua. Oke, yang kedua adalah ini. Oke ya, kita bahas soal yang kedua. Kita perhatikan bahwa di sini ada tanda X dan tanda lingkaran. X-nya ada 2, lingkarannya ada 4. Di gambar kedua itu di gambar kedua kita lihat X-nya ada 1, kemudian yang X bawah itu hilang. Di gambar ketiga X-nya hilang, berarti logikanya adalah di sini X-nya berkurang 1, di sini 2, di sini 1, di sini habis. Kemudian untuk di gambar keempat, gambar lingkaran ini berubah lagi menjadi gambar X semua. Oke, artinya terset lagi dari 2, 1, 0, kemudian 6. Ya, di sini X-nya itu 2, di sini X-nya 1, di sini X-nya 0. Kalau sudah 0, di gambar keempat X-nya kembali lagi mengisi semua tempat di sini, sehingga di sini 6. Karena di sini dikurangi 1, kemudian di sini kembali lagi, maka kesimpulannya adalah gambar kelima itu X-nya ada 5. Kita cek di sini yang X-nya 5 mana? Cuman di soal, cuman di opsi yang kedua. Jawabannya berarti di sini B. Kenapa ini salah? Karena X-nya cuma 4, di sini 4, di sini 2. Oke, udah ya. Next. Kita lihat nomor 3. Jadi karena di sini adalah
soal-soal yang menuntut kecepatan waktu, maka supaya efisien kita nggak harus melihat semua polanya, cukup kita perhatikan dengan pola yang ada aja. Kalau sudah bisa disimpulkan, maka kita bisa langsung coret efisiennya. Kenapa? Karena kalau kita teliti satu persatu, nanti waktunya nggak cukup. Oke, sekarang kita bahas nomor 3, soal nomor 3. Oke, kita lihat ya. Di sini ada lingkaran berwarna putih. Di sini segitiga hitam. Di sini persegi putih. Di sini bintang hitam. Artinya di gambar yang kelima, maka bentuknya pasti putih. Oke, ini teknik mengeliminasi jawaban. Ya, jawaban C dan D itu pasti salah. Kenapa? Karena gambar C dan D itu trapesiumnya berwarna hitam. Sedangkan pola yang ada putih hitam, pola selanjutnya pasti putih. Oke, berarti jawabannya kalau enggak A ya B. Kemudian kita perhatikan lingkaran di sini. Setelah dia ada lingkaran di sini, maka dia menjadi lingkaran hitam di sini. Kalau segitiga di sini, maka dia menjadi segitiga di sini. Kalau ada persegi di sini, maka gambar selanjutnya di sini ada persegi hitam di sini. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kalau ada bintang di sini, maka ada bintang di pojok kiri atas. Ini dan ini. Nah, kalau kita perhatikan antara opsi A dan B, tidak ada bangunan atau oval di soalnya. Di sini oval, di sini lingkaran. Sehingga jawaban A itu pasti salah. Di nomor 3 jawabannya adalah B. Kenapa? Karena tidak ada gambar oval di sini. Sedangkan yang ada hanyalah lingkaran. Oke. Next, kita coba lagi soal selanjutnya. Oke. Soal selanjutnya adalah ini translasi dan rotasi. Translasi artinya pergeseran, kemudian rotasi artinya perputaran. Gambar segitiga ini mengalami translasi, yaitu ke kanan. Awalnya ke kiri, kemudian di tengah, kemudian ke kanan. Maka gambar keempat, segitiganya ini masuk ke dalam sini dan kembali lagi ke kiri, bukan ke tengah. Di pergerakannya ini lurus ke kanan terus, berarti ini pasti ke kanan, nggak mundur ke kiri. Kenapa nggak mundur ke kiri? Karena kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang belum ada di gambar sebelumnya. Karena ini ke kanan, maka sekitarnya ini ke kanan dan kembali lagi di sini. Sehingga kita cek, oh ternyata yang ada itu hanyalah D, yang lain salah. Tapi kalau kita mau terus, kita bisa lihat bentuk bangunan ini. Di sini ada lingkaran di tengah, kemudian ada persegi panjang yang serong 45 derajat ke arah kanan. Kalau berputar, berarti perputarannya ini tegak lurus di sini. Berarti di sini 45 derajat. Oke, kalau di sini 45 derajat, berarti di sini 45 derajat lagi di sini. Sehingga di gambar keempat, 45 derajat tadi bentuknya pasti kayak gini. Oke. Sehingga jawabannya adalah D. Ya, kenapa kok B? Kenapa nggak yang lain? Karena opsi yang mungkin itu cuma C dan D. Sedangkan segitiga tadi yang kita bahas itu sudah di kiri sini. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke. Oke. Sekarang nomor 5, kamu lihat, kita lihat sama-sama. Sini ada bentuk rotasi dan translasi. Yang translasi atau pergeseran di persegi warna hitam,
yang rotasi bentuk semi trapesium. Oke. Kita lihat translasinya ke bawah. Ya, di sini ke bawah, kemudian ke kiri. Artinya dia mengalami perputaran mengelilingi persegi yang besar sini. Sehingga persegi di sini berarti di sini ke kiri, kemudian perseginya ke atas. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kita nggak perlu lihat rotasi di sini. Kenapa? Karena translasi yang benar hanya di A. Kalau memang sama-sama yang persegi hitam ada di kiri, maka kita harus cek yang di tengah sini. Di sini 45 derajat tegak lurus, kemudian 45 derajat ke kanan, sehingga 45 derajat bangunan ini itu pasti bentuknya di sini. Dari sini. Sehingga jawabannya adalah A. Ya, jadi ingat, translasi itu adalah pergeseran, kemudian rotasi. Ini rotasi sama dengan perputaran. Ya, intinya kayak gini. Oke, next. Oke, ini yang berikutnya, gambar berikutnya. Kita lihat dulu segitiga yang warna hitam dulu. Di sini kita lihat ini mengalami rotasi 90 derajat, artinya pucuk di sini, pucuk ke sini ya. Pucuknya di sini kan, titik ujungnya, kemudian ke bawah. Kemudian ke kiri, berarti ujung berikutnya pasti ke atas ya. Oke, ke atas di sebelah kiri ya kan, di sini sebelah kanan, berarti ini jawabannya. Kalau kita mau cross check lagi, di sini putih, di sini ada tengah-tengah hitam, di sini putih, di sini ada tengah-tengah hitam. Jadi jawabannya adalah D. Kita nggak perlu mencari semuanya karena petunjuknya sudah memenuhi. Oke. Next. Nomor 8. Oke, ini mengalami translasi gambar seperti Pac-Man ini, bulan yang nggak penuh atau lingkaran yang nggak penuh, dia serong ke sini, serong ke kanan atau searah jarum jam, ya kan? Gambar ketiga itu serong ke kanan juga, gini, di sini. Berarti gambar keempat pasti ada di sini, sehingga gambar itu di sini. Ya, di sini ya, di sini ya. Kita lihat di ABC-nya, jawabannya adalah A atau D. Oke ya. Kenapa A sama D? Karena lingkaran yang belum penuh itu A sama D. Oke. Kemudian kita lihat kotak yang enggak sepenuhnya kotak ini, kita lihat translasinya atau pergeserannya. Ternyata dia mengalami serong ke kiri. Pertama di sini gambar pertama, gambar kedua di tengah, gambar tiga di pojok kiri atas. Kemudian di sini gambar keempat, berarti dia kembali lagi di sini. Berarti tetap di sini ada A, di sini ada D. Berarti masih bisa A sama D. B dan D itu pasti salah. Oke. Ini kita lihat yang ini, bangunan ini itu ke kanan, kemudian ke atas, ya berarti sisanya adalah ke kiri atau serong kiri. Kita lihat ternyata yang A tetap di sini, sedangkan yang D sudah serong ke kiri. Jadi di sini serong kiri atas, di sini serong kiri bawah. Tapi karena di sini bawah atas, berarti di sini serong atas. Sehingga jawabannya di sini adalah D. Kenapa A salah? Karena pergeseran ini hanya sekitar 90 derajat. Di sini bawah, di atas. Berarti di sini harus serong kiri yang atas. Salah.
Jadi jawabannya adalah D. Oke. Next. Ya. Kita lihat di sini segitiga besar tetap. Segitiga kecil juga tetap. Oh, bukan tetap ya ini ya. Dia ke kiri. Kemudian di gambar ketiga, segitiga kecilnya ke kanan. Di gambar keempat berarti segitiganya ke kiri. Oke, berarti nggak ada lagi, maka jawabannya adalah D. Kalau kita mau terusin, maka kita lihat tanda V di sini, di tengah. Dia mengalami perputaran atau rotasi. Ke atas sedikit, ke atas sedikit, sehingga yang terakhir ke atasnya sepenuhnya, jadi menghadap ke atas. Yang A, sorry, yang B, C, A, nggak ada yang ke atas sepenuhnya, sehingga jawabannya tetap D. Oke. Next. Nomor 10. Di sini ada gambar segitiga ke kiri. Kemudian dia berputar ke atas, segitiga ke atas, kemudian ke kanan, sehingga gambar selanjutnya adalah gambar segitiga ke bawah. Jadi dia salah jarum jam ke kanan. Oke, tidak ada opsi lain yang memenuhi, sehingga jawabannya adalah D. Terus gimana caranya bisa makan babi tapi halal? Oke, next. Di sini kita lihat perubahan warnanya. Di sini hitam, di sini putih, di sini hitam, di sini putih. Ya, di sini putih. Oke, berarti jawabannya kemungkinan besar adalah D. Kita lihat segitiga ini, siku-siku ini. Ini mengalami perputaran ke atas, ke kanan, berarti sisanya ke bawah. Berarti jawabannya adalah D juga. Delta. Oke. Paham ya sampai sini ya? Kenapa ini salah? Karena perputarannya ini 90 derajat. Ke atas, ke kanan, berarti ke bawah. Oke. Next, nomor 12. Oke, sekarang kita beralih subbab. Jadi di sini masuk ke dalam deret, barisan dan deret. Jadi ini berbeda dengan barisan dan deret yang ada pada pelajaran matematika. Barisan ini hanya menentukan pola barisan. Biasanya pola barisan itu ditandai dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Oke, kita cek di sini ada angka 8, 4, 6, 12, 10, 5, 7. Kemudian kita disuruh menentukan kesimpulan angka berikutnya ini apa. Oke, dengan melihat pola-pola sebelumnya. Oke, kita perhatikan dulu. 8 ke 4 kira-kira itu diapakan? 8 ke 4. Oke. Bisa dikurangi 4. Bisa dibagi 2. Bisa dikali setengah. Oke. Kalau misalkan ini dikurangi 4, di sini agak susah. Oke. Jadi gimana caranya? Caranya adalah di sini 8 ke 4 itu dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. 4 ke 6 itu adalah ditambah 2. Ini agak kecil aja. Ini di sini dibagi 2, di sini ditambah 2. 6 ke 12 itu dikali 2. 12 ke 10 itu minus 2. Ya. Dibagi 2, ditambah 2, dikali 2, dikurangi 2. Ya. 10 ke 5 berapa? 10 ke 5 itu dibagi 2, 5 ke 7 itu ditambah 2. Sehingga bentuk ini menjadi berpola. Polanya gimana? Dibagi 2, ditambah 2, dikali 2, dikurangi 2. Sehingga di sini dibagi 2, ditambah 2, seterusnya adalah dikali 2. Sehingga nilainya adalah
7 kali 2 adalah 14. Ya, 8 bagi 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 kali 2, 12. 12 dikurangi 2, 10. 10 dibagi 2, 5. 5 ditambah 2, 7. 7 dikali 2, 14. Jawabannya adalah B. Bravo. Oke. Next. Selanjutnya ini tentang pembagian. Jadi kalau pembagian ya otomatis kita pakai pembagian manual saja. 99 25 99 maaf 99 225 dibagi 225. Sini akar, sini akar. Akarnya bisa kita abaikan, jadi 99 225 dibagi 225. Kita kalikan 4, berarti ketemu 800, 900 ya. Ketemu 900. Dikurangi 9 225. Kemudian kita kalikan berapa supaya mendekati 9? 4. Berarti di sini 9 0 0. Berarti 225. 225 kali berapa hasilnya? 225 kali 1. Jadi 225 dikurangi 0. Berarti nilainya adalah 441. Oke, berarti jawabannya adalah C. Ya, kita bagi pakai pembagian bertingkat atau Polgapit sebutannya di SD. Oke, next. Oke ya, di sini ada 14284 Kira-kira hasilnya berapa? Oke, kalau misalkan kita pakai perkalian biasa atau penyumun biasa, di sini plus 3, di sini minus 2, di sini plus 6, di sini minus 4. Tidak berpola. Kenapa? Karena di sini angkanya beda, tandanya juga berbeda. Kita nggak bisa menentukan di sini plus 3, belum tentu. Kenapa? Karena di sini nggak ada pola yang kembali lagi. Ya, ini salah. Gimana pola yang benar? Pola yang benar adalah kita lompat melewati angka yang ada di sini. Jadi di sini dikali 2, kemudian di sini dikali 2, kemudian di sini dikali 2. Sehingga di sini adalah 8. Kemudian di sini kalau misalkan saya pakai ini dikali 2, berarti kan benar 8. Berarti di sini bisa saya kalikan 2 juga, di sini 16. Ya kan? Tapi kalau ini saya kalikan 2, seharusnya ini hasilnya 32. Tapi karena di sini bukan 32, maka kesimpulannya ya ini bukan dikali 2, tapi sesuatu yang lain. Jadi ini salah. Oke, bukan dikali 2, yang atas saja yang dikali 2. Oke. Berarti gimana ini? Berarti di sini kita coba ditambah 4. 48 itu ditambah 4, berarti di sini ditambah 4. Berarti di sini 12, di sini ditambah 4. Jadi 12 tambah 4 16. Sehingga nilai yang masuk adalah 12 dan 8. Jawabannya adalah D, delta. Oke, next. Nomor 15. Setiap 5 menit argo kendaraan yang ditumpangi Nur bertambah 250. Waktu tempuh dari rumah ke kampus memakan waktu 45 menit. Jika tarif awal saat naik kendaraan adalah 2.500, maka berapakah yang harus dibayar Nur saat turun kendaraan? Jadi harga awal ditambah 5 menit argonya. Oke.
Ini adalah harga yang harus dibayar Nur ketika turun saat turun kendaraan. Oke, harga awal adalah 2.500, ya kan? Ini belum masuk menit ke 0, dia harus sudah bayar 2.500. Karena tiap 5 menit dia bayarnya 250, maka selama 45 menit dia harus bayar berapa? Berarti 45 menit atau waktu total dibagi 5 menit dikali 250, sehingga 2.500 ditambah 9 dikali 250, ya, 2.500 ditambah 2.250, nilainya jadi 4.750, ya. Oke. Next, nomor 16. Pada umumnya 60 kalori akan terbakar setiap 1 kilo. Jika Nanda berlari sejauh 2,4 kilo, maka berapa kalori yang telah ia bakar? Oke, 60 kalori itu 1 kilometer. Sehingga kalau 2,4 kilometer, berapa kalori yang dibutuhkan? Nah, ini memakai perbandingan. Jadi bisa ditulis gini, 60 dibagi kalori yang dibutuhkan sama dengan 1 kilo per 2,4. Ya, 60 sama dengan 1. Ini kalori yang dibakar K. Sini 20,4. Ya, kali silang 60 dikali 2,4 sama dengan 1 dikalikan K. Sehingga K sama dengan 144 kalori. Ya. Next, nomor 17, kita bisa lanjut. Nah, ini barisan dan deret tadi. Oke. Kalau diperhatikan 14,3,253,3. Berarti tiganya relatif tetap di sini. 3. Yang berubah adalah 14,25 sama di titik sama 91. Sekarang tugasnya adalah gimana angka 14 ini berubah menjadi 25 dengan menggunakan salah satu dari 4 operasi tadi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang 14 diapain supaya hasilnya 25? Oke. Yang paling mudah adalah misalkan ditambah 11. Karena 14 tambah 11 25, berarti 14 ditambah 11 25. Ya kan? Artinya di sini 25, di sini tambah 11, di sini ditambah 11. Berarti 36. Tapi ketika di sini ditambah 11, tidak 91. Sehingga kesimpulannya adalah bukan 11 di sini, bukan tambah 11. Oke, paham ya? Sekarang gimana caranya? Oke. Kalau misalkan kita kalikan 2 gimana? 14 kali 2 itu kan 28. 28 berapa caranya menjadi 25? Dikurangi 3. Hasilnya adalah 25. Berarti untuk 14 ke 25 ini dikali 2 kemudian dikurangi 3. Oke. Berarti 25 itu dikali 2 kemudian dikurangi 3. Berarti nilainya adalah 50 dikurangi 3, yaitu adalah 47. Oke. Berarti 47 dikali 2 dikurangi 3 berarti 94 dikurangi 3 sama dengan 91. Cocok. Karena ini cocok dengan 91, maka jawabannya adalah 47. Jawabannya adalah C. Ya. Oke ya.
Next. Nomor 18 kita lihat tandanya 156. Di sini kayaknya nggak berpola. Polanya gimana? Polanya adalah 156, di sini 156, di sini berarti 15. 156, 156, 15. Jadi nggak perlu kita menghitung pakai salah satu dari operasi tadi. Jadi jawabannya adalah 1 dan 5. Jawabannya adalah A. Ya. Next. Nomor 19, penjumlahan biasa. 248 ditambah 279 tambah 8. 8 tambah 9 17, 17 tambah 8 25, di sini 2. 6, di sini 3, sini 1, sini ini 8 17 25 2 6 3 1, berarti 500 berapa ini? Oh, maaf ada yang salah. 248 ditambah 279, hasilnya adalah di sini 7, di sini 1, sini 5, di sini 2, di sini 1, sini 527. Lihat ya. Oke, 527. Di sini 8. Berarti di sini 535. Nggak ada jawabannya, tapi jawabannya tinggal dijumlahkan saja. 535. Ya. Next. Oke, di sini kalau kita jumlahkan plus 3, di sini dikurangi 1, di sini ditambah 5, di sini dikurangi 1, di sini ditambah 3. Berarti kalau di sini 3 min 1, 5 min 1, berarti di sini kemungkinan min 1. Kemudian di sini plus 5. Berarti di sini 11, di sini 16. Kita cek, ternyata salah karena nggak ada di opsi, sehingga pola yang dibentuk salah. Ya, kita ganti. Di sini 1 ke 3 itu dikali 3, 3 ke 9 dikali 3, 9 dikali 3 itu 27. Oke. Di sini 4 kali 2 itu 8. 8 kali 2 itu 16. Salah. Berarti di sini ditambah 4. Di sini ditambah 4. Berarti di sini ditambah 4. Ya, jawabannya adalah 27 dan 16. Jawabannya adalah D. 27 dan 16. Oke. Soal berikutnya. Perhitungan biasa ya. 305 dikali 0,8. Berarti bisa kita tulis 305 dikali 8. Hasilnya nanti dibagi 10 karena ini 0, 5 kali 8 itu 0, di sini 4. 0 kali 8 itu 0, di sini 4. 3 kali 8 itu 2, 4. Karena di sini ada 0, maka 0-nya ini hilang. Sehingga perkalian antara 305 dikali 0,8 adalah 244. Ditambah 16, jawabannya adalah 260. Jawabannya adalah D. Udah ya, ini ya, ini. Oke, next. Soal berikutnya. Hasil dari 10.160 dibagi 6 adalah berarti 10.160 dibagi 6. Di sini 1. Berarti di sini 6, di sini 4160. Di sini 6, berarti di sini 36. Di sini 560. Di sini 9. Ya, 9 kali 6 54 kan? Berarti 169. Di sini berarti 54/20.
Berarti 169. Jawabannya kalau nggak B, B nggak ada lagi nih. 20 bagi 6. Berarti di sini masih bisa. Di sini 3. Di sini 18. Baru di sini sudah habis. 20 dikurangi 18 adalah 2. Jadi masuk ke pecahan desimal. 1693. 1693 nggak ada lagi. Berarti jawabannya D. Tapi kita teruskan dulu. 2 bagi 6 tidak bisa, sehingga kita harus meminjam 0. Di sini 0, berarti sini koma. Di sini 3, di sini 18. Di sini 20 lagi, di sini 3. Di sini 18, di sini 20 lagi. Sehingga jawabannya adalah 1693,33. Yang ini jadi salah. Kenapa salah? Karena 3 ini bukan koma yang 3 pertama. Jawabannya adalah D, delta. Next. Nomor 22. Hasil perhitungan antara 3939 dikali 39 adalah 3939 dikali 39 adalah 9 kali 9 1. Di sini 8. 3 kali 9 27. 27 tambah 8 berarti 35. 3-nya ditaruh di sini. Dan 9 kali 9 81. 81 tambah 3 adalah 4. Di sini 8. 39 3 kali 9 27. 27 tambah 8 adalah 35. Nah, sekarang yang 3 di sini kalikan. 9 kali 3 adalah 7, di sini 2. 3 kali 3 adalah 9. Berarti 9 tambah 2 adalah 11. 1. Di sini 1. 9 kali 3 27. Berarti di sini 8, di sini 2. 3 kali 3 adalah 9. 9 tambah 2 adalah 11. Jadi di sini 1, di sini 2. Dan 1 taruh atas, berarti di sini 6. Kemudian di sini 3, di sini 1, di sini 1. 153 621. 153 621. Jawabannya adalah delta. Oke, next nomor 24. Kalau diperhatikan tiganya relatif tetap kayak tadi, jadi nggak ada yang perlu diubah. Kita perhatikan angka di antara angka 3. 10 dan 14. Untuk menuju 10 ke 14 kita coba dulu. Di sini ditambah 4. Di sini ditambah 4. Berarti di sini juga ditambah 4. 22. Jawabannya adalah E, 22. 25 perkalian lagi 2/6 dikalikan 5 dikalikan 10 pangkat min 1. Itu berarti kita turunkan ke bawah, jadi 1/10 kan. Kemudian dibagi dengan 30%. Angka persen kalau diubah menjadi 30/100. Kita kalikan di sini. 2 kali 5 adalah 10, berarti 10/6 dikali 1/10 dibagi 30/100. 10-nya dicoret, 10-nya dicoret, jadi 1/6. Karena ini dibagi supaya dikali menjadi 100/30. Tinggal dibalik saja. Jadi nilainya adalah, ini bisa dicoret, nolnya kelebihan, berarti 10/18. Kita bagi 2, hasilnya adalah 5/9. Nah, 5 bagi 9 berapa? 5 bagi 9 kita pakai pembagian bertingkat atau porogapit. Di sini karena 5 lebih kecil, pembaginya lebih besar, maka kita pinjam 0. 0, di sini tambah 0. Di sini 5, di sini 45, di sini 4. Ya, sorry, maaf, bukan 4 ya. Di sini 5. Berarti di sini 5 lagi, di sini 45. Ini 5 lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah 0,555. Jawabannya adalah E.
Next, nomor 26. Data nilai siswa kelas 6 berturut-turut adalah 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7. Dari data tersebut, berapakah mediannya? Oke. Sekarang apa itu median? Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Jadi contohnya misalkan gini, 3, 1, 2, maka diurutkan menjadi 1, 2, 3. Ya. Kalau misalkan 4, 3, 5, 1, maka kalau dibuat mediannya di sini 1, 3, 4, 5. Ya. Median itu apa? Nilai tengah. Berarti kalau ada 4 data di sini, kita potong di sini jadi 2. Jadi di sini 3 ditambah 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 7 dibagi 2. 3,5. Kalau misalnya di sini nilai tengahnya berapa? Di sini tengahnya. Berarti nilai tengahnya adalah 2. Oke? Jadi nilai tengah itu adalah median. Sekarang tugas kita adalah mengurutkan dari nilai yang paling kecil ke nilai yang terbesar. Sini angka yang paling kecil adalah 5, jumlahnya adalah 1, berarti 5. Kemudian di sini 2, di sini 6-nya ada 2. 6, 6. Kemudian di sini ada 7, tuwaga. Berarti di sini 7, 7, 7. 8 ada 2, 8, 8. Kemudian 9, kemudian 10. Jadi datanya tuwaga patma 6, 7, 8, 9, 10. Tuwaga patma 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau datanya ada 10, maka datanya dibagi 2. Tuwaga 45. Di sini. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tengah-tengahnya ada di sini. 5 di kiri, 5 di kanan. Berarti mediannya adalah 7 ditambah 7 dibagi 2. Hasilnya adalah 7. Jawabannya adalah C. Oke. Soal berikutnya. Oke, barisan dan deret lagi. Oke. Sini kalau kita coba di sini ditambah 2, di sini ditambah 3, di sini ditambah 4, di sini ditambah 5, di sini ditambah 6, berarti nilai yang dicari adalah ditambah 7. Jadi nilainya adalah 30. Jawabannya adalah D. Oke, soal selanjutnya, nilai 1/5 dari 40 per 150 adalah, berarti tinggal dikali saja. 1/5 dikali 40 per 150. 40 bagi 5 di sini 8. Ya, nilainya adalah 8 per 150. Karena mintanya adalah desimal, maka 8 per 150. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka kita pinjam 0 dulu di sini, berarti di sini 0, kemudian di sini masih kalah. 80 masih lebih kecil dari 150, berarti di sini ditambahin 0 lagi. Dan di sini 0 juga. Kemudian karena 800 sudah lebih besar dari 150, kita coba mendekati 150 ini mendekati 800. Kita kalikan 5. 5 kali 15 adalah 750. Kemudian di sini 50. Ini 0, berarti di sini 3, berarti 450. Di sini 50, di sini 3.
berarti 450 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah 0,0533. 0,0. Berarti 28 jawabannya adalah A. Oke, nomor 29. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, kalau diperhatikan 4 ini membentuk pola yang sama. Jadi perlu digubris. Coba di sini 6 tambah 6 ke 10 berarti ditambah 4. Di sini berarti ditambah 8. Di sini ditambah 12. Jadi jawabannya adalah 30. Jawabannya adalah D. Oke, sini sekarang 142 titik-titik 412 titik-titik 16. Oke. Kita coba di sini kita kalikan 2. Di sini nggak ada, berarti di sini kita kalikan 2. Berarti di sini dikali 2, berarti di sini 8. Oke. Kalau kita pakai cara yang sama di sini kita kalikan 2, maka kalau kita kalikan di sini dikalikan 2, hasilnya kan di sini 8. 8 kali 2 adalah 16, maka ini tidak memenuhi. Sehingga kita bisa ganti. Ganti gimana? Kalau kita lihat di sini 12. Berarti di sini ditambah 4. Berarti ini ke sini ditambah 4. Berarti berapa angka yang tepat untuk mengisi di sini? Yaitu angka 8. Jadi 4 ditambah 4 adalah 8. 8 ditambah 4 adalah 12. Dan 12 ditambah 4 adalah 16. Jadi bilangan yang tepat adalah C. 8 di sini dan 8 di sebelah kanan. Jawabannya adalah C. Next. Nomor 31. Manakah kata berikut yang tidak termasuk kelompoknya? Oke ya. Kalau dilihat, A diksi, B kosakata, C peristilahan, D cerpen, E terminologi. Kelima-limanya ini merupakan sebuah kata, diksi, kosakata, peristilahan, dan terminologi. Kecuali cerpen. Cerpen terdiri dari lebih dari satu kata. Sehingga jawabannya adalah D. Yang lain itu terdiri dari satu kata. Oke, next. Nomor 32. Kata yang memiliki kesamaan arti dengan makanan adalah makanan, bukan menu, bukan buka, sajian, santapan, kudapan. Oke, mana yang kata yang memiliki kesamaan arti dengan makanan? Oke, ini bisa dicek di Google ya. Makanan itu apa? Nah, kita bisa cek di KBBI. Bisa dicek sendiri makanan itu apa. Ada ini hafalan saja. Bisa cek. Kita next saja pembahasan berikutnya. Nomor 33, kata yang memiliki kesamaan arti dengan dinamis. Dinamis itu artinya kebalikan dari statis. Statis itu tetap, sehingga dinamis itu bergerak. Ini sama, tetap sama diam ini sama, berarti salah. Turun konstan, ini tidak sama dengan tetap. Jawabannya adalah E, bergerak. Oke. Next, nomor 34. Kata yang memiliki kesamaan arti dengan elaborasi juga bisa dicek di Google. Tapi arti dari elaborasi dari bahasa Inggris yaitu
penugasan untuk kerja di penggabungan istilahnya. Jadi jawabannya di sini adalah E. Bisa dicek sendiri di Google atau di KBBI Bahasa Indonesia. Next, nomor 35. Manakah pasangan kata berikut yang salah? Oke. Kita lihat luas ke hektar itu satuan luas adalah hektar. Gempa Richter ini adalah satuan gempa. Suhu Celcius ini adalah satuan suhu. Libur Rabu, libur itu bukan satuan dari Rabu. Kalau ini diganti hari maka masih benar, tapi karena ini libur dan Rabu maka ini jadi salah karena yang lain adalah menandakan satuan. Jarak meter, suhu Celcius, gempa Richter, luas hektar. Sehingga ini kalau menyatakan hari maka ini juga libur. Juga benar. Tapi kalau di sini libur maka di sini jadi salah. Sehingga jawabannya adalah B. Next, nomor 36, insentif sama dengan prestasi. Artinya kita bakal mendapat insentif ketika kita menghasilkan prestasi. Contohnya kayak gitu. Sehingga jawaban yang benar adalah hadiah pengabdian. Ketika kita mengabdi, maka kita bakal mendapatkan hadiah. Yang lain tidak ada hubungannya dengan insentif dan prestasi. Ada sebab, ada akibat. Oke, nomor 37. Next. Nah, di sini ada soal cerita. Ceritanya agak panjang. Kita tulis dulu gambarnya. Di sebuah acara makan, 8 orang undangan A, B, C, D, E, F, G, dan H harus duduk menempati urutan kursi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dengan aturan sebagai berikut. Oke, kita lingkari dulu tempat duduknya. Urutan kursinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini aturannya. Siapapun yang datang pertama harus duduk di kursi nomor 3 dan duduk di sebelah A. Nomor kursi A harus lebih dulu dari nomor urut kursi D dan sebelum F. H harus duduk di sebelah D dan D harus duduk di kursi nomor 6. Ada petunjuk pasti H harus duduk di kursi nomor 6. Jadi di sini B. B adalah orang yang datang pertama, sehingga B harus duduk di kursi nomor 3. Dan F bernomor urut lebih besar 2 angka dari nomor urut kursi B. Berarti F ada di sini. Oke ya. Berarti H ada di sini. Oke. Kemudian A ada di mana? A itu harus lebih dulu dari D, berarti di sini. Oke. Sehingga 2 orang yang duduk berurutan setelah B adalah A dan F. Ya kan? Jawabannya adalah C. Next. Tinggal 3 soal. Nomor 38, pilihlah pasangan kata yang memiliki hubungan yang sama dengan kata pada soal. Bendera itu berkibar. Berkibar menandakan bahwa dia bergerak tapi tetap di tempatnya. Sekarang kita cek opsi yang A. Pesawat logam. Tidak ada hubungannya. Air dialirkan. Air dialirkan. Dia bergerak. Tapi berpindah tempat. Masih boleh. Kincir angin berputar, dia bergerak, tapi dia tidak merubah tempat. Oke, berarti ini masih boleh. Orang berjalan, dia berpindah dan bergerak, masih boleh. Bola ditendang, dia bergerak. Tapi yang benar adalah kincir angin berputar. Kenapa? Dari opsi B, C, D, E ini yang bergerak tapi tetap di tempat adalah opsi C, kincir angin berputar, yang menandakan sama dengan bendera berkibar.
Berarti yang lain salah. Kenapa? Karena dialirkan air pasti bergerak. Berjalan, dia bergerak. Ditendang, dia juga bergerak dan berpindah tempat. Oke, jawabannya adalah C. Next, nomor 39. Pilihlah pasangan kata yang memiliki hubungan yang sama dengan pasangan kata pada soal terang, iluminasi. Oke ya, di sini ada kata serapan iluminasi. Iluminasi artinya terang juga, menerangkan. Terang, iluminasi. Artinya di sini kita juga mencari kata serapan yang sama dengan yang ditanyakan. A, jelas. Kemudian klarifikasi. B, sinar, penjelasan, terang, transparan, cahaya, konfirmasi, dan sorot lampu. Kita eliminasi dulu yang nggak mungkin, sorot lampu. Kenapa? Karena ini memiliki arti yang berbeda. Satunya benda, satunya kerja. Oke. Terang, transparan, ini belum tentu juga, karena di sini arti yang ditanyakan itu yang mirip. Misalnya, cahaya, konfirmasi, tidak ada hubungannya. Sinar, penjelasan, tidak ada hubungannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, jelas atau penjelasan itu sama dengan klarifikasi. Klarifikasi ini dari bahasa Inggris yang artinya menjelaskan atau sebagai penjelas. Di sini juga terang sebagai iluminasi ini yang menerangkan. Sehingga sama-sama kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris. Oke, berarti jawabannya adalah A. Next, nomor 40, manakah kata berikut yang tidak termasuk kelompoknya? Oke, kita lihat kucing, paus, ayam, beruang, sapi. Oke, kita lihat dari kakinya dulu. Kucing 4, paus tidak punya kaki, ayam kaki 2, beruang 4, sapi 4. Berarti bukan dikelompokkan berdasarkan jumlah kaki. Kalau mamalia, kucing mamalia, paus mamalia, beruang mamalia, sapi mamalia. Kalau misalkan dari cara bereproduksi, kucing melahirkan, paus melahirkan, ayam bertelur, beruang melahirkan, sapi melahirkan. Jadi yang berbeda adalah pada ayam, karena ayam itu bertelur. Sehingga yang tidak termasuk kelompoknya adalah ayam, karena yang lain bereproduksi dengan cara tidak bertelur. Jawabannya adalah C. Oke, sudah. Lihat apakah ada soal lagi? Tidak ada. Oke, 40 soal dulu. Terima kasih sudah menyimak pembahasan soal PPG. Semoga sukses dan lulus PPG tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.